warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Safitri. Saya dari kelas RA 6, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan PPT hasil dari jurnal yang sudah saya cari. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, simak baik-baik ya guys. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan judul PPT saya, yaitu kajian terhadap peranan teknologi informasi dalam perkembangan audit komputerisasi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu teknologi informasi, teknologi komputer, akuntansi, SIA, dan auditing? Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu teknologi informasi atau information technology. Biasa disebut IT, TI, atau Infotek. Teknologi informasi lahir sekitar 1947 yang ditandai dengan ditemukannya komputer sebagai komponen utama di mana mulai populer di akhir dekade 70-an. Teknologi informasi yang diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesianya yaitu yang berarti teknologi dan bahasa Inggrisnya teknologi, dan berasal dari bahasa Yunaninya yaitu tekne yang berarti adalah seni. Yang kedua yaitu teknologi komputer. Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, dan bahkan CD-ROM. Komputer adalah mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Program adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Nah, yang ketiga adalah akuntansi, SIA, dan auditing. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian atau pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. SIA atau disebut Sistem Informasi Akuntansi adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau interrelated, atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama atau common purpose. Dan auditing adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan bersikap independen mengenai perolehan dan penilaian atas bukti secara objektif. Nah, yang keempat adalah teknologi komunikasi. Teknologi telekomunikasi atau teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi ini adalah telepon, radio, dan televisi. Menurut Weber, ada 6 alasan mengapa audit teknologi informasi perlu dilakukan, antara lain yaitu 1. Kerugian akibat kehilangan data. Saat ini, data telah menjadi salah satu aset terpenting bagi suatu perusahaan. Bayangkan jika Anda pemimpin perusahaan yang sebagian besar penjualan yang Anda raih dilakukan dengan cara kredit, di mana para pembeli akan membayar tagihannya di kemudian hari. Untuk mencatat penjualan, Anda menggunakan bantuan teknologi informasi. Nah, yang kedua yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Banyak kalangan usaha yang saat ini telah menggunakan bantuan Decision Support System atau DSS untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam bidang kedokteran. Misalnya, keputusan dokter untuk melakukan tindakan operasi dapat saja ditentukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak tersebut. Yang ketiga yaitu risiko kebocoran data. Data bagi sebagian besar sektor usaha merupakan sumber daya yang tidak ternilai harganya. Informasi mengenai pelanggan, misalnya, bisa jadi merupakan kekuatan daya saing suatu perusahaan. Yang keempat yaitu penyalahgunaan komputer. Alasan lain perlunya dilakukan audit teknologi informasi adalah tingginya tingkat penyalahgunaan komputer. Pihak-pihak yang dapat melakukan kejahatan komputer sangat beraneka ragam. Kita mengenal adanya hackers dan crackers. Hackers merupakan orang yang dengan sengaja memasuki suatu sistem teknologi informasi secara tidak sah. Yang kelima yaitu kerugian akibat kesalahan proses perhitungan. Seringkali teknologi informasi digunakan untuk melakukan perhitungan yang rumit. Salah satu alasan digunakannya teknologi informasi adalah kemampuannya untuk mengolah data secara cepat dan akurat.
Yang terakhir atau keenam yaitu tingginya nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Investasi yang dikeluarkan untuk suatu proyek teknologi informasi seringkali sangat besar. Di Indonesia, alokasi anggaran untuk investasi di bidang teknologi informasi relatif tidak lebih besar dibandingkan di luar negeri. Di Indonesia, besarnya alokasi anggaran berkisar 5-10%, sementara di luar negeri bisa mencapai 30% dari total anggaran belanja perusahaan. Namun, bila dilihat dari nilai absolut, besarnya rupiah yang dikeluarkan jumlahnya sangat besar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang teknologi informasi dan perkembangan akuntansi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi adalah otonomi dan wewenang yang lebih besar dalam organisasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap akuntansi. Perkembangan akuntansi berdasar kemajuan teknologi terjadi dalam 3 babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi. Nah, sekarang lanjut ke karakteristik yang membedakan pemrosesan komputer dengan pemrosesan manual, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu jejak-jejak transaksi atau transaction trails. Beberapa sistem komputer dirancang agar jejak transaksi lengkap yang berguna untuk tujuan pemeriksaan dapat tersedia dalam jangka waktu singkat atau hanya dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Yang kedua yaitu pemrosesan transaksi secara seragam atau uniform processing of transaction. Pemrosesan komputer secara seragam menempatkan transaksi sejenis pada instruksi pemrosesan yang sama. Akibatnya, pemrosesan komputer benar-benar menghilangkan terjadinya kesalahan tulis-menulis yang biasanya terjadi pada proses manual. Yang ketiga yaitu pemisahan fungsi atau segregation of function. Banyak prosedur pengendalian akuntansi internal yang dahulu dilaksanakan oleh individu yang berbeda dalam sistem manual mungkin dipusatkan dalam sistem yang menggunakan pemrosesan komputer. Karena itu, individu yang berhubungan dengan komputer mungkin mampu melakukan fungsi-fungsi yang bertentangan. Dan yang keempat yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan atau potential for error and irregularities. Kemungkinan bagi individu termasuk mereka yang melaksanakan prosedur pengendalian untuk mendapatkan akses ke data secara tidak sah atau mengubah data tanpa bukti yang dapat dilihat, dan juga mendapatkan akses atau langsung atau tidak langsung yang tidak sah ke aktiva mungkin lebih besar dalam sistem akuntansi yang dikomputerisasi ketimbang dalam sistem manual. Dan yang kelima yaitu kemungkinan supervisi manajemen atau potential for increased management supervision. Sistem komputer menawarkan berbagai ragam alat analitis bagi manajemen yang dapat digunakan untuk meninjau kembali dan menyelinap operasi perusahaan. Ketersediaan pengendalian tambahan ini dapat meningkatkan keterandalan keseluruhan sistem pengendalian akuntansi internal yang mungkin akan diandalkan seorang auditor. Dan yang keenam, pemrakarsaan atau pelaksanaan transaksi. Kemudian dengan komputer atau initiation or subsequent execution of transaction by computer. Transaksi tertentu mungkin secara otomatis diprakarsai atau prosedur-prosedur tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu transaksi mungkin secara otomatis dilakukan oleh sistem komputer. Dan yang ketujuh yaitu ketergantungan pengendalian lainnya terhadap pengendalian pemrosesan komputer atau dependence of under controls on controls over computer processing. Selanjutnya ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan EDP, antara lain yaitu 1. Pengujian dengan data simulasi. Teknik ini dianggap paling efektif karena pemeriksa dapat langsung memeriksa sistem pengolahan dengan menggunakan transaksi simulasi sebagai bahan pengujian. Yang kedua yaitu pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu. Dan yang ketiga yaitu simulasi paralel. Yang keempat yaitu pemasangan modul pemeriksaan. Yang kelima yaitu pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan atau audit software. Dan yang keenam, teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau Computer Assisted Audit Techniques atau CAATS.
Nah, selanjutnya yaitu peluang bagi akuntan. Kemajuan TI sempat menimbulkan rasa pesimis pada profesi akuntansi dan calon profesi akuntansi, terutama yang tidak siap menghadapi tantangan baru sebagai akibat kemajuan teknologi informasi. Namun, pada akhirnya terjadi hubungan yang harmonis antara profesi akuntansi dengan teknologi informasi. Nah, ada beberapa kemajuan teknologi informasi yang memberikan peluang baru bagi profesi akuntan. Peluang baru yang mungkin diraih diantaranya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu konsultan sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua yaitu Information System Auditor atau CISA. Yang ketiga yaitu Segel Web Trust. Nah, sekarang sudah selesai dibahas semuanya dan kesimpulannya yaitu kemajuan teknologi terutama teknologi informasi berjalan sangat cepat. Demikian cepatnya perubahan tersebut belum sempat kita bisa menggunakan teknologi baru, dalam sekejap telah muncul teknologi yang lebih maju. Ini semua menunjukkan bahwa kemampuan manusia dalam menemukan teknologi baru juga semakin meningkat. Namun, pada saat yang sama kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi tersebut juga ditantang agar semakin cepat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.